Dikisahkan, Abu Nawas sedang mengalami masalah ekonomi, sehingga untuk membeli makanan saja ia tidak mampu. Dan di saat yang sama, tetangga sebelahnya memiliki kebun sayur yang sangat subur. Akan tetapi tetangganya itu terkenal sangat pelit. Maka terbesitlah dalam pikiran Abu Nawas untuk mencuri sayur di kebun tetangganya itu. Tanpa pikir panjang, ia segera menaiki sebuah tangga dan melompati sebuah tembok, sehingga sampailah ia di kebun sayur tetangganya itu. Saat ia sedang memasukkan sayur-sayuran ke dalam karung, datanglah sang pemilik kebun. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan di kebunku?" Dengan tergagap-gagap, Abu Nawas menjawab, "Anu tuan, barusan itu terjadi angin kencang yang membawaku terlempar ke kebun ini." Tetangganya itu kembali bertanya, "Lalu kenapa kau pegang sayur-sayuran itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya karena anginnya sangat kencang tuan, jadi aku terpaksa pegang sayur-sayuran ini agar aku tak terbawa jauh oleh angin itu," kata Abu Nawas beralasan. Tentu saja alasan Abu Nawas tersebut tak membuat tetangganya percaya. "Lalu kenapa sayur-sayuran itu kau masukkan ke dalam karung?" tanya tetangganya. "Nah ini dia tuan yang saya belum tahu. Saya sendiri juga heran," jawab Abu Nawas sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kisah selanjutnya. Praktek dukun di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang lumayan mahal. Alih-alih usahanya bisa menjadi sukses, yang ada malah gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan itu. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, rakyat Paduka sekarang banyak sekali yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka itu harus menindak dukun sesat itu," lapor Abu Nawas. Akan tetapi reaksi dari Baginda Raja menjadi bumerang bagi Abu Nawas. "Kalau masalah ini aku serahkan kepadamu. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai kau gagal, kamu yang akan saya hukum," ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. "Tapi Paduka, kenapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba kan hanya melaporkannya," ujar Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu menolak tugas ini, ya tetap akan mendapat hukuman," hardik Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung agak lama, ia pun kemudian mendapatkan ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sebuah pasar untuk membeli sebuah kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burungnya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itulah Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari Abu Nawas membeli minyak wangi yang mahal hanya untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Burung ini istimewa. Nah, istimewanya ini, burung ini bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang diinginkannya." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib Abu Nawas langsung membuat gempar seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tak mempercayainya. Dan untuk membuktikan rasa penasarannya, mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah
mereka melihat Abu Nawas sedang memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu ini bisa memberikanmu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Katanya, jadi selama ini burung kamu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka. "Ya, sampai saat ini sih belum, tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang, sebab aku memperlakukannya dengan sangat istimewa," ujar Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, usahamu itu hanya sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang." Abu Nawas pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian? Rela mendatangi dukun pesugihan, menghabiskan uang yang banyak. Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian akan semakin berkurang karena untuk membayar dukun tersebut. Masih mending saya berharap kepada burung, karena bagaimanapun dia tak akan bisa berbohong. Sedangkan kalian, dukun yang kalian datangi itu bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Dan sejak saat itu, mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya, dalam waktu kurang dari seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Dan seperti biasa, atas keberhasilan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang.